Perkenalkan, nama saya Hilyatul Asfia, kelas 4B, NIM 26511000046, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Perkenalkan, nama saya Dewi Suci Rahmawati, NIM 20651100056 dari kelas 4B. Di sini saya dan teman saya akan membawakan materi tentang perlindungan hak anak. Perlindungan hak anak. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga harus mendapatkan sebuah perlindungan, perhatian, dan ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, hukum, dan sosiologis. Lalu, apa yang dimaksud dengan perlindungan hak anak? Perlindungan hak anak merupakan sebuah usaha yang dilakukan demi menciptakan suatu keadaan yang dapat memenuhi hak-hak anak, demi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan sebuah perwujudan sebagai bukti adanya keadilan di dalam masyarakat. Kegiatan perlindungan anak sendiri membawa akibat hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Lalu, apa saja sih hak dasar yang harus dipenuhi? Berikut ini merupakan 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hak keberlangsungan hidup. Anak berhak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup. Yang kedua adalah hak tumbuh kembang, yaitu anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup. Yang ketiga adalah hak berpartisipasi, yaitu anak-anak berhak untuk menyatakan pendapatnya. Yang keempat adalah hak perlindungan. Dengan adanya hak ini, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Apa saja sih unsur perlindungan eksternal yang ada di dalam diri anak? Yang pertama adalah adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan di dalam hukum. Yang kedua adalah adanya hak-hak istimewa dari pemerintah yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa saja sih lembaga perlindungan anak yang ada di Indonesia? Terdapat 3 lembaga perlindungan anak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau yang sering didengar sebagai KPAI. Yang kedua adalah LPAI, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketiga adalah LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak
Di antaranya, yang pertama, penjara maksimal 3,5 tahun atau denda maksimal 75 juta. Yang kedua, jika mengakibatkan luka berat, penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta. Yang ketiga, jika mengakibatkan kematian, penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 5 miliar. Jika dilakukan oleh orang tua ditambah 1/3. Kira-kira kalian tahu tidak upaya-upaya apa saja sih yang terkait tentang perlindungan hak anak? Di antaranya, yang pertama, pemerintah membuat suatu program seperti penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak. Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, layanan kesehatan untuk anak. Dan yang terakhir, meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar. Upaya yang kedua yakni DPR atau DPRD membuat undang-undang atau perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi yang dapat mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharap bisa menimbulkan efek jerah. Upaya yang ketiga yakni jajaran penegakan hukum dan penegak keadilan hendaknya memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas tanpa pandang bulu dan memberi sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.